Membangun negeri yang maju membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, berwawasan global yang dilandasi iman dan takwa. Tentunya pembentukan sumber daya manusia tersebut dibangun melalui misi dan visi menghasilkan sumber daya manusia yang siap bekerja dan profesional. Salah satunya untuk mewujudkan pembangunan SDM diperlukan Lembaga Pelatihan dan Kerja atau LPK, seperti terbentuknya LPK Pandega yang sudah 30 tahun terhitung berdirinya, sejak tanggal 2 Mei tahun 1995 mengabdi dalam upaya sumbangsih membangun negeri. Sekedar catatan, LPK Pandega beralamat Jalan Kontesa, 1A, Kartasuro Ngabeyan Sukoharjo, Jawa Tengah V atau di depan SMP Negeri 1 Kartasuro, di jalur menuju Bandara Adi Sumarmo. Menurut Dr. Anda Laili Hidayah Dwirini Direktur LPK Pandega yang juga alumni Universitas Gadjah Mada tanggal 6 Mei tahun 2025, mengatakan, berdirinya LPK untuk meningkatkan kompetensi peserta didik untuk memasuki dunia kerja, baik di tingkat nasional berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. Apa dan bagaimana LPK Pandega tersebut? Berikut laporan tim berita Soloraya TV channel YouTube dalam program Sudut Pandang. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ini baru ada kegiatan ya Bu ya tadi ya? Iya benar, lagi ada kursus sterilisasi pangan. Ini kalau boleh tahu Bu, untuk LPK Pandega ini udah berapa lama Bu berdiri? Mungkin Anda belum lahir kali ya, tahun 95 Mas. Iya. Udah 30 tahun tanggal 2 Mei ini nanti. Awalnya hanya ada program komputer, tapi dalam perkembangannya kita tambahkan tata boga dan kewirausahaan. Oh gitu ya? Iya. Sedikit Bu, mungkin Ibu bisa cerita terkait waktu itu kenapa Ibu mendirikan LPK Pandega itu? Nah, gini ceritanya. Waktu itu suami saya kan kontraktor. Lah kontraktor itu kan pola hidupnya kan kalau lagi ada itu pesta pora, kalau lagi nggak ada puasa Mas. Akhirnya saya sepakatan dengan suami, gimana nih kita bikin usaha yang bisa untuk hari-hari lah kira-kira gitu. Akhirnya kita pilihlah mendirikan lembaga pelatihan keterampilan waktu itu. Ya, waktu itu kan saya lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun 91. Kemudian tahun 92 menikah, mengikuti usaha suami. Tapi kemudian saya berpikir saya juga harus punya usaha sendiri yang lebih ke gue banget gitulah. Nah, saya memutuskan untuk memilih lembaga pelatihan karena saya merasa ini usaha tetapi sekaligus juga kita kan bisa beramal jariah ceritanya kan gitu. Nah, kami pilih waktu itu komputer karena kebetulan kita memang interest di bidang itu. Jadi kita buka LPK Pandega, kemudian kita ada unit usaha toko komputer. Waktu itu namanya OC Komputer. Jadi berjalan seiring ya, seiring sejalan karena kalau ada murid yang butuh komputer, biar belinya di toko kita. Kalau ada yang beli komputer tapi belum bisa menggunakan, nanti kursus dulu di tempat kita. Ceritanya gitu. Baru kemudian tahun 2011 kita tambah bidang tata boga karena kita melihat ada peluang usaha di situ lebih, dan komputer sendiri waktu itu memang sudah mulai agak turun kan, dan kompetitor sudah sedemikian banyak. Akhirnya kita cari alternatif yaitu tata boga dan kewirausahaan. Dan karena saya ingin agar alumni itu setelah kursus tidak hilang begitu saja, tapi saya bisa memonitor, maka kami kemudian memfasilitasi pendirian koperasi alumni tahun 2012. Namanya Koperasi Wanita Pandega. Karena memang nanti arahnya alumni yang ingin merintis usaha itu bisa didampingi oleh koperasi, bisa dibantu pemasarannya oleh koperasi. Jadilah dari 21 pendiri awalnya waktu itu, sekarang sudah 100-an, itu bisa menjadi mitra alumni kita dalam pemasaran produk. Bahkan di tahun 2018 koperasi alumni ini menjadi koperasi wanita terbaik di Sukoharjo. Kemudian banyak yang endorse, akhirnya kita tingkatkan lingkup keanggotaannya jadi tingkat Jawa Tengah. Sampai sekarang ini kita akhirnya kolaborasi antara LPK dengan koperasi.
Nah, kemudian satu lagi di samping LPK dan di samping ada koperasi, kami juga punya unit usaha. Karena apa? Setiap kali ada edukasi atau pelatihan-pelatihan tentang produksi makanan, kami melihat ini ada peluang kalau dikembangkan. Maka pengembangannya itu melalui unit usaha kita. Itu namanya Pandega Food, dan alhamdulillah produk-produk kita sudah kita pasarkan sampai di Eropa. Produk makanan kemasan kaleng, kemudian ada bumbu-bumbu yang kita menyebutnya itu inovatif karena kita memang ingin membentuk segmen pasar tersendiri yang tidak berebut pasar dengan produk-produk yang lain. Jadi kalau yang bumbu-bumbu itu belum ada kompetitornya, seperti Inoles itu produk berbahan lemir rajungan, itu flavor seafood, yang mana di pasar luas yang ada kan ayam dan daging. Kemudian Canning Food, karena itu bisa potensi go global, itu yang kita produksi, dan sementara ini pemainnya juga masih sedikit. Ya, jadi ya begitu. Sampai ya ini sekarang kita akhirnya satu kesatuan lah, LPK, koperasi, dan unit usaha. Gitu ya. Ya. Ada berapa anggota Bu yang ikut? Kalau yang di Pengalengan atau yang mana? Ya, semuanya. Semuanya ya. Kalau anggota koperasi ya itu hari sempat di atas 100, tapi kemudian ada yang pindah keluar kota, kemudian ada yang biasalah namanya kan seleksi alam ya. Sekarang ini 9 bulan lebih lah. 9 bulan lebih. Ya, yang aktif ya, dan semuanya punya usaha. Tidak hanya tata boga. Jadi di koperasi ini justru anggotanya beragam. Karena banyak dari murid-murid kami, alumni itu, yang kursus itu bukan hanya orang boga, tapi orang rias, manten, orang fashion, orang craft, itu kan pengen punya keterampilan boga juga. Nah, tertarik juga masuk ke koperasi. Jadi di koperasi kita tuh sudah seperti, kita punya koperasi seperti konglomerat ini. Mau beli beras ada, mau ngerias ada. Saya mantu anak saya, ada yang bikin baju pengantin ada, udah komplit. Sewa mobilnya pengantinnya ada. Terakhirnya capek-capek, aku presurnya juga ada. Ya, jadi ya inilah artinya kita sudah artinya sudah ngunduh ya Mas. Artinya dari dulu mulai babat alas sampai merintis mengembangkan itu, sekarang tuh alhamdulillah sudah bisa memetik hasilnya. Oh gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu Laili, apa yang membuat Ibu bertahan dengan LPK Bu ya, Pandega ini selama 30 tahun? Yang jelas itu komitmen ya Mas ya. Karena dari awal kan komitmen saya menjalankan usaha yang tidak hanya menghasilkan duit, tapi juga bisa membantu orang lain mendapatkan duit juga. Dan ilmu kita itu kalau terus digunakan kan amal jariah nih. Ya bukan mau ini ya Mas ya, tapi rasanya lebih nyaman seperti itu. Jadi dulu di awal mendiri saya ikut terlibat jadi instruktur itu, rasanya tuh bangga sekali kalau saya ditanya orang, "Ibu kerjanya apa?" Jadi instruktur apa? Instruktur boga. Dibanding pada saat sebelumnya saya masih bantu suami kan, kalau ditanya orang profesinya sebagai pengusaha. Nah, setelah saya jadi instruktur tuh rasanya tuh beda. Artinya dari sisi kepuasan batin saya juga mendapatkan. Terus dari kepuasan finansial ternyata walaupun kecil, tapi ternyata jauh lebih terasa nyaman mendapatkan itu daripada yang sebelumnya yang proyek nilainya MMMF tapi ternyata besok jatuh tempo ceknya aduh. Iya. Jadi itu tadi hidup lebih nyaman ya, lebih nyaman, terus merasa punya manfaat bagi banyak orang. Gitu ya, Pak, ya? Iya. Kalau tahu nih Ibu udah diundang ke mana sampai sini? Ya alhamdulillah itu ngalur aja ya Mas ya. Saya itu sebenarnya tidak yang menonjolkan diri, enggak, tapi orang lain yang kepo aja. Itu kok Pandega begini begitu, kok Bu Laili itu siapa lah. Awalnya itu pada saat koperasi alumni kami itu mendapat predikat koperasi wanita terbaik di Sukoharjo. Nah dari Kementerian Pendidikan itu kepo lah ceritanya gitu. Ini kok ada LPK punya koperasi dan koperasinya maju. Nah itu titik awalnya. Kemudian saya dalam tanda kutip dipaksa
di setiap pelatihan-pelatihan kewirausahaan itu untuk hadir menyampaikan semacam success story. Walaupun saya sebenarnya merasa belum sukses ya, tapi beliau menganggap ini kesuksesan yang berbeda. Tidak sekedar lembaga pelatihan, tetapi ternyata bisa menginisiasi koperasi dan koperasinya maju. Nah, berangkat dari situ akhirnya saya diundang kemana-mana setiap kali ada pelatihan kewirausahaan bagi penyelenggara LPK itu saya diundang untuk menceritakan saja, ya udah cerita aja bagaimana koperasi terbentuk dan seterusnya dan seterusnya. Lah kemudian berikutnya pada waktu COVID waktu itu di saat orang-orang banyak yang tenggelam, alhamdulillah saya justru itu titik balik saya untuk mengembangkan produk. Di waktu itu ada permintaan dari Kementerian Koperasi UKM untuk memberikan materi makanan olahan yang siap go global. Nah, kemudian dari berbagai pertimbangan dan baca-baca literasi itu yang memungkinkan adalah canning food, makanan kemasan kaleng. Nah, saya belajar detail di situ sampai kemudian saya siapkan materi terkait untuk pengemasan makanan kaleng. Berlanjut setelah itu dari mulai tahun 2021 pembicara di kampus UKM, kemudian diminta juga Pupuk Kaltim Bontang oleh CSR PT Pupuk Kaltim Bontang untuk mendampingi UMKM binaan mereka. Waktu itu di awal untuk pengolahan makanan berbahan limbah rajungan.